kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama baru yang hormati Bapak Ibu Guru, Pak Sawah, ya, tes, baik. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami kaitannya dengan rapat evaluasi dan koordinasi di jurusan TT, karena pas momennya hari ini hari kebangkitan Sumpah Pemuda, sudah diingatkan Pak Fatul. Ya, ini Pak Fatullah, Ahmad Fatullah, betul. Saya perkenalkan beliau guru PKN yang kebetulan satu komplek dengan dia. Agenda kita pada hari ini sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, nanti saya sedikit membagi ya, share pengalaman kaitannya dengan guru penggerak yang sedang lakukan. Kemudian yang kedua, evaluasi tentang kehadiran siswa, kemudian ya, kegiatan KBM, dan yang ketiga nanti adalah rencana pengusulan alat atau bahan, karena insya Allah anggaran untuk tahap kedua ini akan segera cair, maka itu perlu kita pikirkan bersama ya, sehingga nanti KBM itu betul-betul bisa optimal untuk kepuasan kita dalam pembelajaran. Oke, kita akan mulai. Sedikit saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan guru penggerak, dan ini Masya Allah suatu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan. Selamat datang Bu. Bisa datanya di bawah. Oke, sekali lagi sedikit Pak Cu izin menyampaikan tentang guru penggerak pada kegiatan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Ini penting bagi kita semua sebagai seorang guru, Bapak Ibu ya, karena mungkin selama ini banyak hal yang kita temui, banyak hal yang kita laksanakan atau rasakan pada saat proses pembelajaran, dan itu adalah bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Kebetulan yang di guru penggerak di angkatan 9, calon guru penggerak di angkatan 9 yang jumlahnya di Kota Mataram itu, kalau untuk SMK yang sendiri, SMA ada dari SMA 1 ya, kalau SMK yang sendiri. Kalau yang angkatan kemarin mungkin cukup banyak yang SMK ya. Nah, pada kegiatan untuk budaya positif itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi mungkin selama ini memang mungkin pernah kita lakukan ya, bahwa pembelajaran yang selama ini mungkin kita lakukan adalah sifatnya atau metodenya mungkin banyak yang kita lakukan mungkin secara klasikal. Jadi di filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai seorang tokoh pendidikan pertama di negara kita, bahwa pembelajaran itu seharusnya berfokus pada siswa. Sebenarnya kalau kita SMK kan baju dunia itu kan sudah lama kita lakukan. Kalau di SMK, mungkin kalau di SMP, SMA mungkin berbeda. Karena kita, dan itu saya sampaikan pada saat kita melakukan kolaborasi dengan teman-teman, ya, karena kebanyakan pesertanya adalah guru SD, guru SMP, yang banyak guru SD. Jadi mereka speakingnya banyak. Kalau kita SMK kan tidak begitu tertarik karena itu speaking yang seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan. Kemudian nanti yang perlu yang sampaikan ke teman-teman adalah mengenai keyakinan kelas. Ini yang perlu sekali
Karena pada saat terjadi permasalahan dalam pembelajaran namanya, itu perlu kita seorang guru itu membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau kita di lingkungan sekolah mungkin ada tata tertib sekolah atau tata tertib kelas, itu selagi maksudnya di sana. Cuman oleh guru penggerak itu diistilahkan sebagai sebuah keyakinan kelas. Apa contoh sebuah keyakinan kelas mungkin yang sudah banyak kita lakukan mungkin sebenarnya? Pertama, misalnya pada saat kita sedang berbicara, siswa kita haruskan mendengarkan. Atau pada saat teman-temannya mereka sedang presentasi, yang lain mendengarkan dengan baik. Itu contoh keyakinan kelas, sehingga nanti dalam proses pembelajaran itu timbul sebuah kebiasaan positif atau budaya positif. Harapannya di sana, Bapak Ibu. Dan memang mohon maaf kalau kita di dunia SMK kan hal-hal ini kan memerlukan kesabaran dan memerlukan keistiqomahan kita dalam melaksanakannya. Karena banyak sekali kejadian anak-anak baru saja ngomong teman-temannya sudah tertawa, ya kan? Salah sedikit sudah diejek dan begitu seterusnya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan di awal proses pembelajaran atau pada saat kita melakukan proses diskusi, kita sampaikan seperti itu. Kita buat keyakinan kelas. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak baik, tidak boleh, yang paling parah mungkin tidak boleh bolos dan sebagainya. Itu yang perlu kami sampaikan. Kalau mengenai profil pelajar Pancasila sudah kita pernah disosialisasikan, ya, tidak perlu saya sosialisasikan karena ini menjadi bagian yang sudah lama kita ketahui. Kita sudah menerapkan kurikulum merdeka sudah lama. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sekali lagi, bahwa disiplin positif itu adalah suatu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau hukuman. Memang nanti ada kelanjutannya. Setelah ini ada slide tentang bagaimana kita menjadi seorang pengontrol. Di mana posisi kita itu ada, Bapak Ibu, yang akan saya jelaskan pada tahap berikutnya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga mengenai kebutuhan dasar. Sebagai seorang manusia itu ada 5 kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui, dan ini kaitannya dengan peserta didik juga. Makanya mungkin ada anak-anak kita yang mungkin pada saat belajar mereka ingin memperhatikan, ya, ingin lebih atau ingin beda dari yang lain. Itu mungkin ada hal-hal yang ada di sini itu yang belum terpenuhi, yang menjadi bagian dari kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau itu sudah biasa, ya. Jadi sudah lumrah bahwa semua kita pasti akan mencari atau ingin mendapatkan sesuatu untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang perlu kita sama-sama bahas atau sama-sama kita renungkan. Mungkin anak-anak kita bisa di rumahnya, mohon maaf sekali Bapak Ibu, dengan kondisi siswa kita yang walaupun siswa kita ini kan berada di kota SMK 3 Mataram, berada di kota Madia, tetapi kan kenyataan ini yang kita bisa lihat, Bapak Ibu sebagai orang jelas sudah tahu, ada anak kita yang tinggalnya sana di pinggiran pantai, pinggiran kota itu, Pak Sawal, betul ya Pak Sawal ini? Hanya sebagian kecil mungkin mereka yang berada di lingkungan kota ini, dan berbagai model dan macam karakter mereka, maka mungkin mereka ke sekolah ini
mohon maaf, mungkin karena di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang, mereka berbuat sesuatu di sekolah yang tujuannya mungkin mereka ingin diperhatikan, karena di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Ya. Jadi ini menjadi bagian dari kita, sehingga nanti seperti yang saya bilang tadi ada slide nanti yang pada metode di mana sih posisi kita nanti kalau kita ingin mengontrol seorang anak dengan berbagai macam kebutuhan itu. Kemudian penguasaan, ini juga kebutuhan. Penguasaan tentu ada mungkin model anak-anak yang ingin mereka paling dihargai atau paling hormati atau paling didengar. Mungkin pernah kita menemukan itu. Ternyata itu adalah bagian dari salah satu kebutuhan manusia. Mungkin ada seperti itu anak-anak kita, Bapak Ibu. Kemudian kesenangan juga sama. Mereka datang ke sekolah hanya untuk mencari kesenangan saja. Tidak mereka butuh belajar. Pokoknya mereka yang senang saja datang ke sekolah bernyanyi, mukul-mukul bangku dan sebagainya. Dan yang paling parah adalah mereka butuh kebebasan. Tidak mau diatur, ya. Tapi alhamdulillah anak kita masih levelnya masih bagus. Karena tiap mereka Bapak Ibu, mohon maaf, di salah satu SMK di Kota Mataram juga sama. Baju mereka di kelas minuman keras, dan itu berulang terjadi. Kalau kita kan mungkin hanya sekali kapan mungkin ya, pada saat kondisi-kondisi tertentu. Kalau di sana merokok biasa di dalam kelas itu, dan tidak ada punishment yang diberikan oleh sekolah karena mereka takut kehilangan siswa. Tapi kalau kita kan begitu terjadi langsung out, karena kita prinsipnya tidak butuh siswa. Nah, kebebasan inilah menjadi salah satu kebutuhan manusia yang mungkin terjadi di anak-anak kita. Mereka tidak mau diatur, pokoknya bebas sudah, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau. Dan itu menjadi masalah di dunia pendidikan juga, ya. Ada anak yang ingin bebas, ada anak yang ingin senang-senang saja, ada anak yang mau berpuasa malah temannya mungkin, Allah. Dan mungkin ada anak yang memerlukan atau ke sekolah itu ingin mendapatkan kasih sayang sehingga mereka mencari perhatian lebih, karena di rumah mungkin, mohon maaf, karena mereka tinggal di pinggir orang tuanya. Pagi-pagi sudah ada sedikit yang menolak gitu ya. Pagi-pagi jam 4 mereka sudah ke pasar. Pulangnya mereka tidak menemukan anak-anaknya. Masya Allah. Jadi itu yang sangat-sangat miris kita dengar. Sehingga cocok anak-anak mereka bermasalah. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Maka alhamdulillah kita sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang guru tahu dan paham tentang hal itu, sehingga jangan sampai kita melupakan hak-hak anak-anak kita untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sehingga mereka akan mencari kasih sayang di luar. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, karena selama ini mungkin kita melakukan hal ini sebagai bagian untuk memberikan efek jerak kepada siswa kita. Ada teori yang kami dapatkan di Guru Penggerak kaitannya dengan hal ini. Ada yang disebut dengan hukuman, ada yang disebut dengan konsekuensi, ada yang disebut dengan restitusi. Ini menjadi hal yang berbeda tergantung perlakuannya. Contoh, nanti kalau kita menyuruh siswa berdiri di halaman sekolah atau berdiri di depan kelas karena melakukan suatu kesalahan, maka itu masuk pada kategori menghukum. Atau misalnya, teman-teman ya, nanti kalau ada siswa yang bermasalah, kita suruh
menulis sebanyak 10 kali, 100 kali, atau mereka tugas tambahan dari guru dan terpaksa harus mentaati aturan, maka jika ini terjadi, maka ini termasuk pada kategori sebuah konsekuensi. Nah, yang paling pas sebenarnya pada saat kita menemukan seorang anak yang, mohon maaf, ada masalah pada diri mereka, maka yang paling pas sebenarnya ya yang kita lakukan adalah apa yang disebut dengan restitusi. Nanti saya jelaskan ada segitiga restitusi itu. Yang pertama, jika anak melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah pertama memberikan kesempatan mereka dulu untuk menceritakan apa sih masalahnya. Kemudian kita sampaikan kenapa mereka lakukan seperti itu. Kemudian kita tanyakan apakah ini sesuai dengan keyakinan agama atau keyakinan kelas atau tata tertib sekolah. Jadi kita berikan dulu kesempatan. Karena mohon maaf, pada tahapan 3 segitiga restitusi itu ada tahapan yang disebut dengan mengidentifikasi permasalahannya dulu. Jadi kita berikan mereka bercerita saja dulu, dan kita langsung menjas, menghukum, mengatakan ini dan sebagainya. Karena kalau anak yang sedang marah, misalnya ini ya, baru selesai berkelahi dengan teman-temannya, kemudian kita ceramahi mereka, tidak masuk di atas ini, tidak masuk apa yang akan kita sampaikan. Jadi biarkan saja kita berikan mereka kesempatan dulu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada budaya positif sebenarnya adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru jika terjadi permasalahan. Karena mohon maaf, anak kita terutama di SMP, kalau SD SMP mungkin saya bilang tidak terlalu kompleks yang mereka hadapi, tidak sekompleks kita, ya. Karena anak-anak dengan usia remaja yang sudah masuk SMA atau SMK itu kan sudah mereka terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan di luar. Makanya nanti kita melihat satu persatu. Ini juga penting kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, bukan hanya sebagai seorang guru posisi ini. Yang mana posisi yang terbaik yang bisa kita lakukan agar ini kan teori ini kan mungkin sudah pernah dilakukan penelitian atau riset, sehingga muncullah ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau sebagai orang tua di rumah. Apa itu? Yang pertama, apakah kita itu sebagai posisi kontrolnya adalah sebagai seorang penghukum, ya? Bagaimana bentuk kalimat-kalimatnya nanti kita akan lihat. Atau yang kedua, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah posisinya? Kemudian yang ketiga, apakah kita posisi kontrolnya sebagai seorang teman? Tentu ada akan efek-efeknya nanti. Kemudian yang keempat, apakah kita berada pada posisi kontrol yaitu sebagai pemantau? Dan yang terakhir, apakah kita berada pada posisi sebagai manajer? Dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya kita akan lihat nanti, teman-teman. Posisi kontrol yang pertama sebagai pemberi hukuman. Ini biasanya begitu anak kita datang langsung, silakan berdiri di depan kelas, ya, berdiri. Kemudian banyak lagi yang bisa terjadi mungkin. Tapi ini saya akan jelaskan yang mana sih yang bisa kita lakukan. Apakah bisa ini kita lakukan secara bersamaan, ataukah kapan kita berada pada posisi menghukum, kapan kita berada pada posisi sebagai teman. Tentu ada waktu, ada tempatnya, Bapak Ibu. Sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi di sini kita betul-betul membuat anak itu menjadi merasakan dia itu sangat-sangat bersalah dengan pertanyaan, kalau kamu tidak melakukan ini pasti tidak akan terjadi. Itu contohnya. Kemudian sebagai teman, ya, kalau sebagai teman ini
kita sebagai seorang guru atau orang tua, ya saya sebagai teman, kalau anak-anak kita bersalah misalnya, kita akan mengatakan ayolah, jangan begitu. Nah, jadi level kita hampir sama mungkin ya, tapi menyebabkan atau akibatnya apakah itu menghukum atau membuat rasa bersalah itu efeknya itu nanti akan memunculkan sifat dendam kepada anak itu. Kepada siapa? Apakah kita sebagai orang tua kalau di rumah atau sebagai gurunya, muncul salah satu sifat atau akibatnya adalah muncul efek yang tidak baik. Jadi kita pukul anak itu misalnya dengan memukulnya atau dengan mengukurnya dan sebagainya. Nah, kalau sebagai teman ini yang bahaya. Anak-anak itu seolah-olah kita manja dia, ya. Efeknya apa? Mereka akan bergantung nanti. Nanti paling Bu Guru akan memaafkan saya misalnya. Paling Bapak Ibu Guru nanti menaikkan saya kelas nanti. Karena kita selalu bahasanya seperti itu. Ayo dong, Mak. Ya. Ayo kapan lagi? Kemudian sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau dia kita hanya melihat saja posisinya anak itu. Kita lihat yang bersalah, yang membuat kerusakan atau yang membuat keonaran di kelas dan sebagainya. Dan yang direkomendasikan oleh sistem kontrol itu adalah sebagai seorang manajer. Apa yang dilakukan oleh seorang manajer pada saat kalau kita di rumah anak kita salah atau di kelas ada anak kita yang berbuat kesalahan, itu pertama kita harus cari tahu dulu kenapa sih mereka berbuat seperti itu. Kemudian setelah kita cari tahu, kita tanyakan apakah ini sesuai dengan keyakinan agama. Kemudian sekiranya kita bisa melakukan, apakah bisa tak? Nah, itu tahapannya. Maka saya bilang tadi, kenapa tahapan ibadah? Nanti kalau ada anak yang sangat parah sekali bisa dia kelahi, kemudian kita langsung menghukum mereka dengan kondisi seperti itu, akan tambah parah. Jadi kita tenangkan dulu dia. Bagaimana ya? Kita suruh bercerita dulu. Supaya mereka bercerita, kita mendengarkan aja dulu. Karena ada sebuah kisah bahwa pada saat anak-anak sedang marah sekali, itu tidak akan masuk saran-saran itu di telinga mereka. Tapi mungkin kita tenangkan dulu dia, tanyakan kenapa, separah apakah kesalahan mereka dan sebagainya. Jadi kalau posisi sebagai manajer ini itu lebih pada pendekatan yang mencari solusi, mencari penyelesaian dari masalah itu. Nah, kembali seperti saya katakan tadi, apakah kita tidak boleh menghukum, apakah kita tidak boleh menjadi teman, apakah kita tidak boleh menjadi pemantau, itu tergantung kondisinya, teman-teman. Kan tak mungkin kalau kita pada saat kondisi tertentu kita menghukum saja. Ya pada saat tertentu ya boleh kalau kita menghukum, tapi hukumannya, mohon maaf ya, kalau kita menghukum jangan sampai menyentuh fisiknya misalnya, karena zaman sekarang kan bahaya, akan dilaporkan. Nah, ini yang saya bilang yang tadi itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu metode di dalam menyelesaikan masalah sebagai fungsi kontrol yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang bisa kita lakukan menstabilkan identitas ini adalah mereka kita suruh bercerita dulu, ya. Apa sih masalahnya? Mungkin makanya itu yang saya lakukan kalau ada masalah, Bu ya, Bu kalian. Pada saat itu mereka saya suruh bercerita dulu kenapa sih mereka melakukan itu, bagaimana mereka melakukannya. Itu kita lakukan. Karena mungkin
ya, mungkin di rumah mereka itu kan mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bercerita di orang tuanya, sehingga kalau ada masalah langsung dihabok kok orang tua. Nah, ini kita akan ubah polanya. Kita berikan kesempatan ke anak-anak kita atau siswa kita untuk bercerita dulu. Kita gali, terus kita gali. Baru yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Disinilah posisi kita untuk menyampaikan kepada anak kita bahwa apa yang mereka lakukan itu menurut mereka, menurut keyakinan mereka itu, menurut ketentuan agama yang paling itu adalah ketentuan agama, apakah benar atau tidak. Itu pada posisi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan itu. Menanyakan keyakinan di sini adalah sekiranya mereka tidak melakukan hal itu, kira-kira bagaimana dampaknya. Dan kalau mereka seperti yang sudah dilakukan, apa dampaknya. Itu pada level yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi mudah-mudahan pola-pola yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana membiasakan nilai-nilai positif dalam lingkungan belajar ataupun di lingkungan keluarga nanti, itu bisa memberikan pemahaman baru kepada kita dalam mendidik anak-anak kita ataupun siswa-siswa kita yang baik itu di rumah ataupun di sekolah. Apalagi di rumah ya, anak kita sendiri ini, anak orang aja kita perhatikan dengan maksimal, ternyata anak kita sendiri sekedarnya atau secukupnya saja. Padahal ini yang rumah pertama, kalau dia dengan sudah mengetahui teori ini, kita terapkan di keluarga dulu. Jadi agar anak-anak kita mendapatkan betul-betul kasih sayang yang baik, ya. Kasih sayang kan bukan hanya kita penuhi kebutuhannya, tapi kalau mereka ini ada sesuatu, ya suruh mereka bercerita saja. Mereka bercerita, kalau bercerita baru kita tanyakan apakah yang mereka kerjakan itu sesuai dengan ketentuan, dan bisa tak mereka untuk tidak melakukannya kembali. Kenapa? Karena kita sampaikan ke anak kita pada validasi tindakan yang salah tadi itu. Semua orang itu kan pernah berbuat salah, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, semua kita berbuat salah. Tapi yang bijak itu yang orang pernah berbuat salah kan akan menjadikan pembelajaran dari kesalahan itu. Itu yang perlu yang sampaikan kaitannya dengan bagaimana budaya positif ini kita mulai galakkan di lingkungan apakah keluarga ataupun di lingkungan sekolah atau kelas, sehingga menjadi bagian dari usaha kita untuk perbaiki kualitas pendidikan, sehingga nantinya apa yang kita lakukan ini menjadi nilai ibadah dan menjadi amal jariah, ya. Karena bagaimanapun juga sebagai umat yang beriman kan salah satu amalan yang tidak akan putus nilainya atau pahalanya adalah amalan jariah, yang salah satunya adalah meninggalkan anak-anak yang soleh, ya, atau mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada anak kita atau kepada siswa-siswi kita. Mungkin itu sekedar singkat saja sosialisasi yang perlu yang sampaikan kepada kita semua. Harusnya kita melibatkan semua guru yang mengajar di desa sebenarnya, cuma karena kondisinya mungkin di lain kesempatan mungkin nanti kita akan bisa lakukan. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita terus berusaha
Bapak Ibu sebagai wali kelas mohon kerjasamanya. Ya, kita akan terus membimbing dan membina anak-anak ini, karena seperti yang sering kita temui Bari ya Bu Ridin, anak-anak kita ini kan memang berbagai macam status sosial. Ada yang orang tuanya cerai, tinggal di bapaknya, tinggal di bapaknya. Ada yang orang tuanya keluar mencarikan mereka rezeki pulang malam, dan yang kita temukan ini, sehingga tidak sempat mereka bercengkrama dengan anak-anaknya. Banyak sekali masalah yang sudah tercatat di buku kasus itu, dan mohon maaf tidak bisa kita menyalahkan anak saja. Kayak Pak Sawal ya, tidak bisa. Yang kami lihat dari Pak Sawal itu kita ingatkan orang tua. Yang jelas Bapak Ibu, welcome to guys channel Tomorrow. Jadi sama SMK Negeri 3 Mataram. Ini lagi komisaris. Tomorrow. Hadir ini. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Dari benar saya bilang tadi, apa kesalahannya tadi? Sekolah. Ini sebagai pelajaran. Ingat, jadi pembelajaran. Berbuat kesalahan itu hal yang lumrah atau manusia. Tapi jangan diulangi lagi. Kita sudah buat kesepakatan. Habis belajar, kita semangat. Dulu bentar saja atau bisa bertawa ya kalau itu dibiasakan kebiasaan siang kita sholat berjamaah, dan itu perbuatan bagus atau tidak? Bagus. Semua orang pasti akan ditanya begitu, pasti akan mencoba, tapi intinya pelaksanaannya. Salman mana biarnya? Soalnya mau kono ada laundry no. Nah, kamu udah ganti terus Manjat, Robin sadar pas telepon. Wah, kedua Robert yang laundry no. biasa kamu jahit dia lagi. Iya, Pak. Kamu jahit Nanti dah. nanti kapan? Nanti kapan? Nanti sudah pulang nih. Kalau ingat komitmen. Oke, itu ya. Jadi terima kasih. Kalian 8 pulang, kamu sudah pulang.
kesalahan yang tidak mengindahkan apa komitmen kita bersama. Harus kalian terima dan ikhlas. Ya? Ya, terima kasih sudah sholat. Mengulangi kesalahan yang sama, ya, dan tidak menjadi kebiasaan. Terima kasih.